Ya, sudah ya. Jangan di kalau ini Mbak Afwa, kalau misalnya nggak bisa pakai perangkat, nggak usah rekam dulu, nggak apa-apa. Ini sudah banyak yang merekam. Buatan kok, Oke, Bu. baik. Mohon maaf. Silahkan dilanjutkan, Kak. Baik, sudah semua ya adik-adik ya yang bertugas merekam ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi sampai apakah eh, suara saya terdengar dengan jelas ya. Tangan kanan. Baik, alhamdulillah ya. Apakah gambar saya juga terlihat dengan jelas, adik-adik? Baik, yang terakhir, apakah suara dan gambar saya terlihat dan terdengar dengan jelas? Alhamdulillah ya. Baik. Gimana? Sudah nyaman tangannya? Nanti kalau sudah capek duduk, kita senam ya. Senam virtual ya. Baik adik-adik yang saya sayangi. eh, Alhamdulillah, desain pembelajaran kita hari ini adik-adik juga sudah bisa lihat. Nanti kita fleksibel saja ya. Ya, kita lihat di bahan tayang. Oh, bahan tayangnya itu sudah saya tempel belum ya di PLC ya? Lupa saya. Yang jelas hari ini nanti insya Allah kita desainnya yang pertama itu akan mendiskusikan hasil kerja kelompok adik-adik semuanya di hari yang pertama ya. Di hari yang pertama yaitu membuat video role model ya. Itu merupakan kerja kelompok. Kemarin pembagian kelompoknya juga sudah saya serahkan ya ke adik-adik semuanya. Yang apa namanya istilahnya yang termudah bagi adik-adik ya untuk pembagian kelompok dan harus sama ya dari mulai penugasan di agenda 2 yang pertama ke hari kedua, hari ketiga dan seterusnya supaya nanti kami pengajar lebih mudah memanage ya di dalam aplikasi Kolabjar dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi di pagi hari ini kita nanti akan apa namanya berdiskusi terlebih dahulu ya terkait dengan penugasan tersebut. Ini mungkin saya share dulu ya adik-adik ya. Saya share dulu desain pembelajaran kita di pagi hari ini supaya bisa terlihat oleh semuanya. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi pagi hari ini sesi pagi sebelum nanti kita ada break ya. Ada break sebentar baru nanti kita lanjutkan lagi supaya adik-adik juga bisa barangkali ada penugasan lain di satker masing-masing ya. Nanti ada rehat sejenak, terus kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua sebelum duhur ya. Kita lanjutkan. Jadi di awal ini kita nanti karena kita ada 4 kelompok ya. 4 kelompok, masing-masing kelompok terbagi menjadi 2 kelompok ya adik-adik ya. Masing-masing terbagi menjadi 2 kelompok apa namanya perwakilan saja nanti ya perwakilan saja tidak harus semuanya adik-adik untuk presentasi ya untuk tugas kelompok terkait video role model ya setelah itu di dalam eh, apa namanya presentasi tersebut kita mungkinkan nanti akan kita adakan diskusi serta tanya jawab. Silahkan kalau dari kelompok yang presenter nanti akan memberikan kesempatan kepada apa namanya kelompok lain ya, pada kelompok lain untuk memberikan barangkali masukan atau mungkin ada hal yang ditanyakan ya. Jadi aturan kita nanti di dalam diskusi yang sesi pagi ini adik-adik silahkan masing-masing kelompok menyediakan berarti akan kelompok 1A menyediakan 1 orang moderator dan 1 orang presenter ya.
Tuh, moderator nanti akan yang memoderatori apa namanya diskusi, ya presentasi, presenternya yang mempresentasikan. Setelah itu nanti moderator menyampaikan ya kepada kelompok tiga, berarti bukan tiga kelompok yang lain, enam, tujuh ya, berarti kepada tujuh kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, seperti itu ya. Jadi yang mengatur jalannya nanti moderator per masing-masing kelompok. Ini di 1A. Nah, kelompok 1B juga demikian ya. Misalkan nanti mendapat giliran untuk presentasi, maka silahkan menyediakan satu orang moderator dan satu orang presenter ya. Jadi masing-masing kelompok yang anggotanya 5 orang, nanti menyiapkan satu orang moderator, satu orang presenter. Kita ada berapa? 8 kelompok ya. 1A, 1B, kemudian 2A, 2B, 3A, 3B, dan 4A, 4B. Ini sudah mengetahui semua ya adik-adik anggota di kelompoknya masing-masing. Itu insya Allah di pagi hari ini diskusi yang akan kita lakukan. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan presentasi tugas yang adik-adik melaksanakan benchmark ya. Laksanakan benchmark, nanti nilai-nilai apa yang bisa kita unduh dari benchmark tersebut, kita presentasikan di sesi yang berikutnya. Masih lanjutan dari eh, apa namanya sinkronus kita di hari ini, adik-adik. Nanti terakhir adik-adik silahkan untuk presentasi tugas yang berikutnya mungkin ya. Tugas yang berikutnya nanti sekaligus kita isi dengan tanya jawab ya. Kita isi dengan tanya jawab sampai di akhir pembelajaran kita. Jadi pagi ini insya Allah nanti sampai jam, kalau di jadwal itu sampai 3JP itu 10.15 ya. Benar ya, 10.15 ya. Nanti setelah itu sampai jam saja ya adik-adik ya, sampai jam 10. Nanti setelah itu kita rehat, ya kita break dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi sampai waktu adzan duhur ya. Kalau bisa waktu adzan duhur nanti kita sudah break ya, silahkan adik-adik nanti isoma terlebih dahulu, kita masuk ke kelas ini lagi nanti jam 1 ya, jam 1. Jam 1 nanti sampai selesai. Demikian ya, jadi pembelajaran kita di hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa, Bisa, bisa. Bu. Bisa, Bu. Bu. Baik, silakan ya, bisa japri-japrian di anggota kelompoknya ya, untuk apa namanya menunjuk siapa temannya yang akan memoderatori dan juga yang menjadi presenter. Ini saya stop share, jadi ini agenda kita di hari ini. Baik, adik-adik, supaya adil, sebentar saya carikan supaya adil ya, supaya nanti nggak tunjuk-tunjukkan gitu. Adik-adik kita hmm, izin saya share sekali lagi ya adik-adik ya. Kita kelihatan ya. Berarti kita punya kelompok 1A, kemudian kelompok 2A, kelompok 3, sorry, kelompok 2B ya. Kelompok 1B, kelompok 1B, kelompok 2A,
A, benar ya. Terus kelompok 2B, kelompok 3A, kelompok 3B, kelompok 4A, kelompok 4B. Jangan sampai lupa sama nama kelompoknya ya. Adik-adik ada di kelompok mana ya? Baik, supaya adil, maka kita undi saja ya. Ini yang pagi ini nanti kelompok yang mana dulu. Saya harapkan adik-adik semuanya ready ya. Kelompok manapun yang apa namanya akan presentasi terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Yes, kelompok 4B ya adik-adik ya. Saya tidak tahu nama-namanya siapa, tapi nanti harapannya ketika adik-adik presentasi silakan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu nggih, sebelum mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 4B. Siapa yang memoderatori dan siapa yang presentasi? Mohon izin persiapan tim sebentar, nggih, Ibu. Oke, baik Mbak, silakan. Oke. Siapa yang jadi moderator, Mbak Putri? Mohon izin apakah Agak kecil suara... suaranya, Mbak Salma. Oh ya, Suaranya sebentar, agak Bu. kecil. Cek, cek. Apakah sudah lebih terdengar? Ya, sudah lumayan. Ya. Oke, monggo. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili kelompok saya dari kelompok 4B. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk kelompok 4B sendiri terdiri dari 6 orang, nggih. Yang pertama ada saya, Salma Aulia Unisa. Kemudian ada Ibu Siti Maftuha. Kemudian ada juga Bapak Tovan Adi Prasetyo. Yang keempat ada Bapak Walianto. Kemudian yang kelima ada Bapak Wisnu Adi Saputra. Dan yang keenam ada Ibu Yaniasti Putri Prabandari. Untuk kesempatan kali ini yang akan mempresentasikan yaitu Bapak Wisnu Adi Saputra dari kelompok 4B.
Sebelumnya saya akan coba share screen terkait video role model yang diambil oleh kelompok 4B. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Share screen-nya? Sudah. Sudah, Mbak. Ya. Sudah bisa terlihat. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Jelas. Berikut ini kita mengambil role model tentang tokoh budaya Sunda, mantan Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, bidang kepemimpinan daerah, budayawan, sosialan. Terus alasannya yang kita ambil dengan role model tentang Pak Deddy Mulyadi. Kita masih menunggu untuk Maaf. videonya. Ya, kendala internet. Sebentar saya. Ya, sekalian menunggu nanti di sini nanti kita mengambil tema sosok Pak Deddy Mulyadi. Ada beberapa role model yang nanti dibawakan oleh beberapa kelompok anggota maksud kami tentang berorientasi berakhlak, diantaranya berorientasi pelayanan, aktuabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mbak Salma, apa udah siap, Mbak Salma? Sudah bisa? Nggih, sampun sakit nggih. Nggih. Sampun Nggih. sakit, Mas. Mari Saya kita putar nggih. Nggih, monggo. videonya. Deddy Mulyadi dan politikus Indonesia yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Beliau memiliki kontribusi signifikan selama baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, seperti pengembangan infrastruktur dan penanggulangan banjir Jawa Barat, pembinaan karakter siswa dengan menggagas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, peningkatan disiplin pelajar, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengusulkan program keluarga berencana untuk penerima bantuan sosial. Kontribusi Kang Deddy ini sebagai pemimpin Jawa Barat masih terus dinilai dan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Bahan, bala-bala, gorengan, permen, buku, tiap hari begini, kia di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Beliau aktif di media sosial, menggunakannya sebagai sarana dakwah sosial dan edukasi. Ini menunjukkan bagaimana beliau dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Lewat kanal YouTube dan media lainnya, Kang Deddy memperlihatkan bagaimana pemimpin bisa dekat dengan rakyat melalui pendekatan kekinian yang humanis dan inspiratif. Dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Jawa Barat, beliau dikenal transparan dan bertanggung jawab
terhadap penggunaan anggaran publik, terutama dalam pembangunan berbasis budaya lokal. Banyak programnya yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kang Deddy berhasil mengangkat wajah Purwakarta menjadi kota yang berdaya saing dan berkarakter. Ia mengintegrasikan kebijakan publik dengan nilai-nilai kearifan lokal, membangun identitas daerah dengan pendekatan budaya yang inovatif. Kang Deddy menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada negara, masyarakat, dan budaya bangsa. Ia rela meninggalkan kenyamanan pribadi demi membela masyarakat kecil dan memperjuangkan kearifan lokal sebagai identitas nasional. Kang Deddy dikenal luas karena kedekatannya dengan rakyat kecil. Ia sering terjun langsung ke lapangan membantu warga miskin, memberi perhatian kepada orang tua terlantar, anak-anak, dan mereka yang kurang beruntung. Pelayanannya tidak dibatasi oleh jabatan. Beliau memelihara nilai-nilai kebinekaan dan kerukunan sosial dengan mengedepankan toleransi serta penghargaan terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan komunitas adat. Lahir dan batin. Iya. Pokona ayeuna teh lebaran ngen tadi hampura ka sadayana. Mudah-mudahan hirup rukun sauyunan silih asa, silih asih, silih asu. Silih wawangi. Urusan urang beda baju, beda agama, beda keyakinan. Da eta mah tos takdirna hirup kudu beda. Lamun sarua wae mah moal aya kahirupan atuh. Pokona baktos ka sadayana ulah pokona agama menang beda tapi dahar mah sarua. Atur nuhun. Iya, nuhun. Kang Deddy. Siap nuhun. Ya, Baik, demikian. Nggih. Demikian demikian. presentasi dari kami, tugas kelompok yang kita buat tentang role model tokoh budaya Kang Deddy Mulyadi. Demikian, kembali ke Mbak Salma. Silakan Mbak Ya, Salma. baik, terima kasih Bapak Wisnu. Yang selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab dari teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau memberikan masukan kepada kelompok 4B? Saya persilahkan. Disebutkan nama dan juga dari kelompok mana. Baik, terima kasih. Silakan adik-adik yang lainnya bisa aktif ya. Dari kelompok yang lain, monggo silakan. Saya Bu, mohon izin bertanya. Oke. Ini Pak Abdul Rohim sudah mengangkat tangan. Ladies first, Bu. Monggo, ladies first. Oh, Baik, Ibu Niar terlebih dahulu. oke. Mohon izin Bu Nikmatul untuk saya bertanya kepada kelompok 4B. Tadi bagus sekali video yang diputarkan oleh kelompok B yang membuat menjadi pertanyaan adalah kenapa dari banyaknya tokoh-tokoh di Indonesia yang mempunyai akhlak yang baik, kenapa yang kelompok 4B memilih Bapak Deddy Mulyadi pripun wonten mawon. Oke. Baik, saya tampung dulu sekalian pertanyaan dari Bapak Wafi dulu nggih, Bu Niar nggih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, monggo Bapak Abdul Rohim Al-Wafi. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Kebetulan saya orang Jawa Barat dan cukup familiar dengan suara yang barusan, itu Degung Sabi Lulungan. Saya mendengar itu ketika saya mau makan di acara pernikahan dan selalu mendengar itu. Dan kebetulan juga lagi saya kenal pribadi dengan Kang KDM. Ya berangkat dari pertanyaan yang pertama itu, kenapa yang diambil adalah Deddy Mulyadi, tapi saya akan mengkolaborasinya dengan satu prinsip penelitian, satu nalar penelitian itu bahwa di kampus-kampus yang jenengan semua sudah melaksanakan itu, di kampus itu setahu saya ya, sependek pengetahuan saya itu bahwa tidak diperkenankan meneliti pemikiran atau sikap atau apapun itu yang disebutkan pada sosok yang masih hidup. Kekhawatirannya adalah bahwa khawatirnya kalau hari ini KDM itu diprofilingkan seperti demikian, sekali lagi saya tidak sedang mengkritik KDM, tidak, saya juga kenal beliau. Tapi poinnya adalah kalau misalkan mereka sekarang KDM sekarang masih hidup, lalu diprofilingkan demikian dengan nilai akhlak dengan 7 turunannya itu, maka khawatir saya adalah kita tidak tahu hari besok, saya tidak tahu hari kemudian. Mohon maaf. Saya tidak tahu hari besok, saya tidak tahu seminggu kemudian, saya tidak tahu sebulan kemudian. Karena uniknya, khawatir nalar pendidikan adalah ketika kita meneliti satu orang yang masih hidup dengan pendapatnya, dengan sikapnya, nanti kemudian hari akan berubah. Khawatir saya hanya itu. Makanya kalau misalkan yang diangkat adalah KDM dengan profil yang demikian, maka pertanyaannya itu menjadi unik itu, apakah ada jaminan sebulan lagi seperti demikian? Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Niyarwida dan juga dari Bapak Wafi. Selanjutnya akan coba kelompok kami jawab terlebih dahulu ya. Beberapa pertanyaan itu. Monggo dipersilakan kepada Bapak Wisnu Adisaputra. Baik, yang pertama saya akan menjawab dengan Mbak Niar ya tadi ya. Kenapa kita mengambil sosok tokoh Deddy Mulyadi? Karena menurut kami saat ini Deddy Mulyadi itu seorang pemimpin yang berkarakter, mempunyai kredibilitas, menjadi inspirasi, keteladanan dan mampu menumbuhkan harapan. Memang benar ini langsung saya jawab tentang Mas Wafi ya, untuk itu juga ya, karena bersinambungan. Memang benar saat ini Pak Deddy Mulyadi masih hidup atau masih bisa ya, namanya akhlak manusia ataupun kebudayaan manusia memang berubah. Jangankan besok atau lusa, sedetik ini aja mungkin saya juga bisa berubah, ataupun dengan Mas Wafi juga bisa berubah. Memang tidak bisa kita pungkiri karena sifat manusia itu kan tidak bisa dijamin untuk benar-benar istiqomah apa enggak. Yang kita ambil di sini memang tadi tentang Pak Deddy Mulyadi, karena menurut kami, kelompok kami, itu saat ini yang bisa kita ambil teladan. Memang masih banyak sekali yang kita ambil teladan. Mungkin nanti dari kelompok satu bisa mengambil dari tokoh-tokoh zaman dulu yang kiprahnya seperti apa, dan tokoh-tokoh yang sudah perjuangan seperti apa. Memang itu sah-sah saja. Dan role model yang ditampilkan dari Bu Nikma Afia kan memang role-nya kan nggak harus itu kan, maksudnya yang harus sejarawan ataupun apa. Nah ini kita ambil Mas Wafi, garis besarnya kita ambil dari sosok Pak Deddy Mulyadi, karena tadi yang menjawab pertanyaan satu, karena Pak Deddy Mulyadi ini menurut kami saat ini seorang pemimpin yang berkarakter, punya kredibilitas, menjadi inspiratif, teladan, dan mampu menumbuhkan harapan. Menurut kami ini sesuai untuk menjawab dari yang berakhlak tadi. Itu poin-poin yang kami ambil dari itu. Mungkin nanti
barangkali dari kelompok kami ada yang mau menambahkan ataupun koreksi lagi dari kelompok lain untuk menambahkan jawaban saya ini. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Wisnu Adi atas jawaban dari pertanyaannya. Apakah dari Ibu Niar dan juga Mas Wafi sudah cukup atas jawaban dari Bapak Wisnu? Boleh dikomen lagi, Po? Silakan, Mas. Ada masukan lagi, Mas? Silakan, boleh. Kita terbuka aja. Enggak, aturannya emang boleh dikomen lagi, Po. Monggo, Ini Bu Nikmah. diskusi terbuka ya, Bu? Nggak apa-apa. Adik-adik, kita Boleh. diskusi, kita terbuka ya, diskusi interaktif. Monggo kalau misalkan masih ada yang ingin mengganjal gitu ya, kita terbuka secara ilmiah, kita diskusikan. Monggo kalau misalkan dari Mas Rocky masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Nanti kita akan berikan penguatan di akhir sesi ini. Terima kasih, Bu Widya Iswara, Bu Nikmah, dan terima kasih moderator. Terima kasih Pak Wisnu. Titik tekannya itu bahwa kalau misalkan ngambil orang yang masih hidup itu, kita tidak ada jaminan konsistensi. Apalagi kan barusan dimuat di YouTube ya. Itu jejak digital itu abadi, kata orang-orang IT. Dan ini ya, ini info karena sekali lagi saya orang Jawa Barat. Putusan atau kebijakan KDM yang bentar lagi mau disahkan karena ini sudah masuk ke sekda daerah, itu adalah untuk tahun ini dan kedepannya selama beliau menjabat itu dilarang untuk mengajukan sekolah-sekolah itu dilarang untuk mengajukan biaya pembangunan penambahan infrastruktur terutama gedung kelas, tidak boleh. Oleh karena itu maka kebijakannya itu dirubah menjadi satu kelas itu menjadi 50 orang. Satu kelas itu menjadi 50 orang. Itu sekarang sudah masuk pada sekda, tinggal tanda tangan. Pasti yang bergelar SPD di sini itu pasti semuanya akan mempertanyakan dari mana dasar 50. Karena pengambilan KKM, ini ngapunten nggih, di teori KKM bagaimana cara kita menentukan KKM itu dengan cara ada berbagai aspek, lingkungan, kemampuan pribadi, kondusivitas kelas, dan segala macamnya. Dan penentuan KKM tentang kondusivitas kelas itu semakin sedikit orangnya di kelas, itu maka KKM bisa semakin tinggi. Nah, Indonesia itu hari ini sedang berusaha mati-matian untuk menaikkan KKM di tiap-tiap sekolah. Kebijakan beliau itu justru memperkeruh tentang, ini mohon maaf ya, ini ilmiah, saya bukan nggak kritik beliau. Kebijakan beliau itu memperkeruh tentang nilai-nilai KKM-nya. Nah artinya, tapi kembali pada sosok KDM-nya. Artinya kalau misalkan masih mengambil orang yang hidup, tapi bagus lah ambil KDM senior itu. Kalau ngambil orang masih hidup itu, poin saya hanya satu, konsistensinya itu belum kita jaminkan. Itu saja. Jadi, ngapunten. Dulu kita sangat mendambakan Ridwan Kamil ketika masih menjabat dan segala macamnya. Hari ini dengan munculnya artis baru, Lisa Mariana kan juga Ridwan Kamil dengan sendirinya akan meredup. Nah, poinnya, nilainya tidak abadi, tapi profiling di YouTube-nya abadi, karena memang orangnya kan masih hidup. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih. Mas. Oh ya. Baik, Mas Mas Wafi. Terima kasih atas koreksinya. Betul sekali yang disampaikan Mas Wafi. Halo Mas Wafi, apa dengar? Ini dengar ngapunten barusan. Iya, siap. Terima kasih atas koreksinya, Mas Wafi. Atas masukan-masukannya dari kelompok kami. Memang kami yang tadi sampaikan, kami memprofiling dari Pak Kang Deddy Mulyadi, memang beliau masih hidup dan masih bisa berubah ataupun itu ya, nama penekanannya ini sosok yang masih bisa suatu waktu bisa berubah ataupun masih banyak pro dan kontranya.
Oke, yang kita ambil untuk penekanan juga kita ambil untuk saat ini, Mas Fahri. Untuk saat ini yang kita masih belajar, kita masih dalam konteks Latsar, kita kan masih belajar tentang implementasi berakhlak lah. Poinnya yang kita ambil itu pada saat ini sosok Deddy Mulyadi yang masih bisa kita pelajari. Oke, satu. Yang kedua, memang untuk YouTube itu kan konteksnya abadi. Yang ditanyakan Mas Fahri kan seperti itu. Orangnya kalau misal berubah bagaimana, sedangkan channel YouTube-nya masih ada. Lah nanti kan channel YouTube kan bisa dipegang sama kita. Suatu waktu kalau misal profilingnya berubah ataupun itu, ya monggo nanti dari pihak kami kan bisa kita hapus satu mata. Sesingkat itu Mas Fahri. Demikian. Izin menambahkan Pak Wisnu untuk Silakan menjawab. Bu Putri. Iya, terima kasih untuk menjawab dari Pak Wafi tadi berkenaan dengan beberapa peraturan yang mungkin kontroversial yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan kelas dan pemadatan siswa per kelas itu kan masih dalam tahapan belum disahkan ya, masih dikaji oleh Sekda. Tapi untuk peraturan daerah itu kan tidak dibuat oleh beliau sendiri, tetapi sebuah peraturan daerah adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah yang terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota. Dan peraturan daerah itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Jawa Barat itu sudah sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan seperti itu. Terima kasih. Satu info lagi Mbak, itu bukan perda, itu pergub. Kalau perda itu memang melalui legislasi daerah, DPRD daerah tingkat 1. Tapi itu pergub, seperti yang edaran apa, nggak boleh samen, nggak boleh masuk 6.30, terus itu yang terbaru ya. Terus dulu lagi itu ada misalkan apa yang kalau siswa itu main ke tempat studi banding, studi tour. Nah itu bentuknya itu dulunya SE. Nah sekarang karena surat edaran gubernur. Nah dulu SE. Nah sekarang itu karena sekali lagi ya masuknya Sekda loh. Makanya itu pergub. Pergub itu murni keluar lahir dari eksekutif. Baik. Terima kasih masukannya dari Bapak Wafi. Mungkin saya juga nambahin ya. Mungkin nanti dari video tersebut, kalau misalnya ini kan, tadi kan dari Pak Wafi kan lebih menekankan terkait apa namanya, jaminan konsistensi dari berakhlaknya Bapak KDM itu ya. Nanti mungkin dari kelompok kami, misalnya nanti masih bisa diedit lagi videonya, nanti mungkin di akhir video bisa kita tambahi kalau apa namanya, bahwa penilaian terkait berakhlak ini tuh masih terus dinilai dan dikaji dengan seiring berjalannya waktu, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa menjawab sedikit terkait apa namanya, nggak adanya jaminan konsistensi dari sikap berakhlak di Pak Kang Deddy itu sendiri. Begitu, apakah sudah cukup dari Bapak Wafi? Oke, baik. Selanjutnya apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan lagi? Oke, Mas Bapak Johan Yulian, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Johan dari kelompok 3. Saya mau menanyakan nih, tadi kan terkait video presentasi tadi, Kang Deddy itu menerapkan teknologi informasi terkini ya. Nah itu kalau nggak salah dengar. Nah itu teknologi informasi apa yang diterapkan oleh Kang Deddy itu? Apakah sebuah aplikasi atau sistem smart city atau apa gitu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, Terima kasih. Terima kasih Mas Johan. Sama-sama. Pertanyaannya, apakah ada lagi yang lainnya? Kita batasi Oh, sudah ya, cukup Bu. ini Mbak Oh ya. ya. Oh iya. Gue bisa segera Oh ya. ditanggapi, nanti Baik. beralih ke kelompok yang lain. Boleh dijawab langsung aja nggih Bu nggih? Jadi kalau misalnya apa namanya, terkait teknologi informasi itu tadi, kalau kami menyorotinya lebih ke Bapak KDM ini tuh aktif di sosial media. Jadi beliau
menyampaikan berbagai macam kayak misalnya apa namanya informasi-informasi, kemudian kegiatan-kegiatan beliau itu aktif di Instagram dan juga di YouTube-nya beliau seperti itu, Mas. Jadi kan itu beliau menerapkan nilai-nilai adaptif ya karena bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Apakah cukup, Mas Johan? Oh, mungkin cukup. Soalnya yang saya ingin ketahui apakah beliau itu menerapkan sebuah sistem smart city kayak di Jakarta itu loh. Berarti belum ya? Kalau apa namanya yang digagas sama beliau itu tuh ada Mas apa namanya beberapa kayak ada program JIDA kayak gitu apa talenta digital berbasis AI itu juga ada beliau jadi ada beberapa program-program yang memang apa namanya terkait digitalisasi kayak misalnya juga ada program digitalisasi anggaran dan e-voting desa itu juga Kang Deddy juga apa namanya menggagas tersebut sama mulai diterapkan seperti itu. Kalau setahu dari kelompok kami ya dari hasil diskusi seperti itu sih Mas. Tuh. Ya, baik-baik. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, ya. Baik, sepertinya sudah cukup dari kelompok 4B. Terima kasih atas antusias dan juga masukan dari teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nikmatul Afiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus terlebih dahulu adik-adik buat kelompok 4B ya. Ya, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan hasil diskusi ya dari kelompok 4B terlepas apakah itu apa namanya masih bisa dipertahankan atau tidak nanti kita kupas di akhir ya adik-adik ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya kita undi seperti tadi adik-adik ya supaya giliran berikutnya ini ada di kelompok berapa? Oke. Yes, kelompok 1A ya. Monggo dipersiapkan yang merasa anggota dari kelompok 1A, silakan siapa yang jadi moderator dan juga yang mempresentasikan. Baik Bu, Masih di tema izin diskusi yang persiapan sama. videonya ya Bu. Oke. Anggotanya berapa orang Mas Andi? 5? Ada 5 Bu. Oke. 1A ya. Apakah sudah terlihat Bu? Si file ini belum. Oh, sebentar Bu, sebentar. Ya, sini. Sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu? Oke, sudah Mas. Siap Bu, sebentar Bu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 2 Kelompok 1, yaitu Kelompok 1A. Anggota kami terdiri dari 1, Pak Abdul Rohim Al-Wabi, yang kedua, Amelia Febi Nur, yang ketiga, Pak Ahmad Samsul Ma'arif, yang keempat, Ibu Ana Wahyu Dasanti, dan yang kelima, saya sendiri sebagai moderator. Untuk presentasi video kali ini sebagai presenternya yaitu Ibu Ana Wahyu Dasanti. Sebelum kami putar video, bahwa kelompok 1A ini mengangkat role modelnya adalah dari tokoh Bapak B.J. Habibie. Berikut videonya. Ini masa dicermini ya dari realitas satu masih orang ini kan kualitas ya deh kualitas ya ini sih nggak boleh soalnya wah sana mobil sawah. Tidak terdengar ya, Mas Andi? Oh, tidak terdengar ya, Bu? Sebentar, Bu. Apakah terdengar, Bu? Belum terdengar, Pak. Mungkin share sound-nya belum diklik, Pak. Ya. Share sound di close dulu. Oh iya, Bu. Mungkin tapi mau pikir ini ada muncul bukan kesini. Izin membantu Bapak Andi. Mungkin itu Iya. share screen-nya di stop dulu, kemudian apa namanya di share ulang, tapi nanti share sound-nya diklik. Ya, sebentar, Bu. Di stop share. Oh ya, share-nya dicentang ya, Bapak, Bu. Apakah sudah terdengar? Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie adalah sosok teladan yang tak hanya cemerlang dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam akhlak dan pengabdiannya kepada bangsa. Dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, Habibie tumbuh menjadi ilmuwan kelas dunia yang membanggakan Indonesia. Ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman dan berhasil menjadi ahli penerbangan terkemuka. Namun, di puncak karirnya di luar negeri, ia memilih kembali ke tanah air saat dipanggil oleh Presiden Soeharto bukan untuk mengejar jabatan, tetapi untuk mengabdi. Inilah bentuk loyalitas dan cinta tanah air yang luar biasa. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, lalu Wakil Presiden, hingga akhirnya Presiden ketiga Republik Indonesia, Habibie memimpin dengan jujur,
bertanggung jawab, dan penuh integritas. Di masa sulit pasca reformasi, ia justru mengambil langkah-langkah besar seperti membebaskan media, membuka ruang demokrasi, dan membangun kembali kepercayaan rakyat. Nilai adaptif. B.J. Habibie bersikap adaptif dengan cepat menyesuaikan diri dalam masa transisi reformasi. Ia terbuka pada perubahan, berani mengambil keputusan baru, dan mendorong kemajuan teknologi serta demokrasi di tengah tantangan zaman. Nilai kolaboratif. B.J. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang kolaboratif, mampu merangkul berbagai pihak, ilmuwan, birokrat, hingga tokoh reformasi untuk bersama-sama membangun bangsa. Ia percaya bahwa kemajuan lahir dari kerjasama, bukan kerja sendiri. Dalam setiap kebijakan, ia selalu membuka ruang dialog, menghargai pendapat, dan mendorong sinergi lintas sektor demi kepentingan Indonesia. B.J. Habibie menunjukkan sikap harmonis dengan selalu menjaga hubungan baik, menghargai perbedaan, dan menciptakan suasana damai dalam kepemimpinannya. Ia percaya persatuan lahir dari saling menghormati antar sesama umat manusia. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Hal ini terlihat dari keputusannya untuk kembali ke Indonesia dan mengemban amanah sebagai Menteri Riset dan Teknologi, serta kemudian menjadi presiden. Ia tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan fokus pada tugas untuk kemajuan bangsa. B.J. Habibie juga menunjukkan loyalitas pada bangsa Indonesia dengan kembali dari Jerman dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan negara. Ia rela meninggalkan karirnya di luar negeri demi mengabdi pada tanah air. Ketika Presiden Soeharto meminta beliau untuk menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, Habibie bersedia pulang dan mengabdikan diri, menunjukkan loyalitas pimpinan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf tadi ada kendala suara. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi kali ini mohon izin Bu Nikmah, hanya 3 penanya nggih, Bu. Ya. Ya. Monggo untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Yang Mohon izin kelompok 1. Ya, ada yang resen, Mas Wisnu. Sebentar ya. Yang sudah resen Mas Wisnu dan Mas Abdul Rojak. Oke, untuk kali ini 2 penanya dulu. Mungkin dimulai dari Mas Wisnu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf. Halo, Mas Andi sebagai moderator. Ya. Nggih, mendengar saya? Terdengar Nggih, suaranya, mohon Mas. Iya, mohon maaf saya sampaikan ini bukan berarti dari umpan balik ataupun reaksi ya. Ini saya hanya sebagai mengomentari lagi untuk sebagai diskusi antar kelompok saja. Penekanannya itu Mas Andi ya. Oke, Siap, Mas Mas. Andi dan kelompok 1, langsung saja yang saya mau komentari dari kelompok yang pertama. Ini kan tadi disampaikan tentang berani mengambil keputusan, kolaboratif, kebijakan, terus kesatuan, mengutamakan kesatuan dari sosok Pak B.J. Habibie, terus jadi presiden yang loyal dengan bangsa. Yang kita tahu, Presiden B.J. Habibie adalah presiden yang ketiga, merupakan presiden yang tersingkat nih Mas, tersingkat
dengan menjabat kurang lebih 1 tahun 5 bulan menurut datanya ya. Dan apa namanya? Yang kita tahu juga pada saat itu juga ada peristiwa tentang Timur Timur, Mas Punten, yang Timur Timur mengadakan gugatan untuk melepaskan diri. Kalau nggak salah sekitar tanggal 30 Oktober 1999, Timur Timur itu melepaskan diri dari Indonesia. Nah, ini yang saya tanyakan, beliau telah menyebabkan berlakunya perpecahan rakyat Indonesia yang menjadi waktu itu 48 partai politik yang menjadi akibatnya kegaduhan politik ataupun negara itu dalam porak-poranda hingga saat ini. Yang saya tanyakan ini, Mas Ngapunten, jika fokusnya yang tadi tentang variabel yang apa namanya tokoh yang sudah hidup, itu kan masih bisa berubah. Lah ini tokoh yang sudah, maksudnya sudah almarhum atau wafat, apakah bisa ditemukan hal yang negatif atau bisa dipertanggungjawabkan menjadi nilai berakhlaknya. Sedangkan tadi kan disampaikan dari kelompoknya panjenengan kalau tokoh yang masih hidup bisa dipertanyakan. Nah, sedangkan ini ada beberapa apa namanya isu juga yang mengakibatkan adanya yang kita tahu tentang Timur Timur melepaskan diri, perpecahan partai, dan keloyalan dari Pak B.J. Habibie itu kan hanya 1 tahun 5 bulan. Itu apakah sudah loyal seperti itu? Terus dengan kebijakan-kebijakan yang diambil tentang keluarnya Timur Timur itu masuk juga nggak tentang kesatuan dari yang disampaikan sama kelompok panjenengan. Nah, ini kalau fokusnya dari nanti variabelnya tentang tokoh yang sudah wafat itu bisa ditemukan negatifnya. Itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Demikian, terima kasih Mas Andi. Baik, terima kasih untuk Mas Wisnu pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari Mas Abdul Rojak dulu. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat bagus ya. Cukup lengkap juga ini berakhlak yang ada pada sosok dianggap pernah menyebabkan perpecahan partai di Indonesia dan terkait isu Timur Timur. Yang kedua, untuk pertanyaan dari Mas Rojak tadi yaitu mengenai apakah Bapak B.J. Habibie itu memang kompeten di sisi kepemerintahannya sebagai presiden. Bagaimana latar belakangnya kepemimpinan waktu sebelum jadi presiden. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan mungkin dari presenter dan nanti juga kelompok anggota yang lain waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari moderator dari kelompok 1A. Mohon izin, perkenalkan saya mewakili kelompok 1A sebagai presenter untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari yang pertama tadi dari Bapak Wisnu Adi Saputra ya Bapak. Izin kami menjawab ya. Tadi pertanyaan adalah tentang Pak B.J. Habibie. Jadi meskipun masa jabatan Presiden B.J. Habibie itu tergolong singkat dan tentunya diwarnai oleh peristiwa besar, seperti tadi yang ditanyakan adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Justru menurut kami dalam momen itulah nilai-nilai berakhlak tercermin dengan kuat, di mana Pak Habibie tentunya menunjukkan sikap yang akuntabel dengan membuka ruang demokrasi yang tercermin melalui referendum yang transparan, meskipun beresiko besar secara politik ya tadi mengakibatkan kegaduhan politik dan segala macamnya. Beliau juga
Tentunya keputusan yang diambil oleh beliau sikap dan keputusan itu